kita bersyukur malam hari ini kita semua bisa hadir bersama di tempat ini untuk kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pertama, saya bersyukur, saya berterima kasih juga Tuhan sudah berikan kesempatan melalui teman-teman sekalian bisa berdiri di sini untuk membagikan firman. Biarlah nanti apa yang saya bagikan bisa berguna buat kehidupan kita dan dapat menjadi pedoman. Amin. Amin. Oke. Malam hari ini di sini saya kasih tema berhala modern. Iya. Ya, pertama sama tanya dulu. Kalau pas mendengar kata berhala, apa yang teman-teman sekalian pikirkan? Kejahatan. Apa lagi? Benar. Curi. Mahina. Ya. Ketawakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di sini itu sesuatu yang dianggap teramat penting dan dipuja-puja sehingga melebihi segalanya. Saya ulangi, sesuatu yang dianggap teramat penting dan dipuja-puja sehingga melebihi segalanya. Nah, definisi berhala yang akan kita bahas bersama malam hari ini adalah definisi berhala modern. Berhala tapi ada tambahan katanya lagi, ada DP modern. Kalau modern apa? Kamu tahu tidak? Baru. Zaman baru. Ya, bisa dibilang baru juga. Kalau di Zaman SMA itu sekarang. ada pelajaran di sosiologi, nanti kalau Handphone. mau masuk SMA pasti ada itu. Ya, Main Kalau handphone selupa modern Tuhan. itu erat kaitannya dengan era globalisasi. Orang sekarang ini sudah di abad 21 Masehi. Sekarang ini sudah abad era-era globalisasi lagi. Jadi semuanya itu serba modern. Nah, berhala juga ini jadi modern juga. Nah, kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama sering itu kita lihat perbuatan-perbuatan berhala itu, mereka itu ada yang menyembah berupa patung, sama kayak waktu bangsa Israel di padang gurun, waktu Musa naik di Gunung Sinai, cuman karena umat Israel ini nunggu lama sekali. Ini Musa naik di Gunung Sinai sudah 40 hari, tidak turun-turun, jadi mereka pikir si Musa ini di atas mau mati, jadi mereka tidak percaya lagi sama Tuhan. Jadi di situ Harun, saudaranya Musa ini, perintahkan umat Israel untuk mengumpulkan emas-emas yang ada, lalu mereka membuat patung anak lembu emas. Nah, itu salah satu berhala yang ada di Perjanjian Lama. Nah, dalam hal ini itu bukan lagi berupa patung, tapi uang, popularitas, teknologi, pekerjaan, dan lain-lain yang menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa saja contoh-contoh berhala modern yang saat ini kita jumpai? Sebenarnya ada banyak. Di sini saya cuma mau kasih beberapa contoh saja. Yang pertama itu adalah harta atau kekayaan. Maksudnya orang yang disebut berhala, memberhalakan harta atau kekayaan ini, mereka itu lebih fokus untuk mengumpulkan uang dan materi, sehingga mereka ini lupa akan nilai-nilai rohani. Coba teman-teman buka di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 9, terjemahan baru. Pengkhotbah 5 ayat 9. Kalau sudah dapat, Cia yang baca, Cia besar. Pengkhotbah 5 ayat 9. Sudah? Baca, kuat. Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, terima kasih Cia. Nah, jadi dari ayat ini itu pengkhotbah atau Raja Salomo, dia bilang seseorang yang cinta sama uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Ya kan? Dari sini juga kalau dapat doi pasti mau tambah-tambah lagi tuh. Kalau dapat 5.000 pasti kedepannya mau lagi. Atau di sini juga dibilang siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Cuma kayak orang kerja, pasti dia berharap DP gaji tuh naik-naik terus tiap bulan.
bagaimana Mbak? Ya. Ya kan? Benar, benar. Ya. Jadi pasti berharap yang lebih-lebih. Nah, satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat 10. Michelle baca. BIMK. 1 Timotius 6 ayat 10. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab dari cinta akan uang timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Iya. Di sini juga dibilang akibat karena terlalu cinta akan uang yang tidak akan pernah puas dengan uang. Di sini dibilang dari cinta akan uang itu akan timbul segala macam kejahatan. Ada sebagian orang yang mengejar uang sehingga sudah tidak menuruti lagi ajaran Kristen. Lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Contoh kecilnya saja koruptor. Karena mereka merasa tidak cukup dengan gaji mereka. Jadi mereka ingin lebih lagi, mereka mengambil yang bukan hak mereka. Akhirnya kalau ketahuan otomatis di penjara dapat sanksi. Ada lagi negara-negara di luar yang memang keras aturannya sampai dihukum mati. Dibuang di lubang buaya. Iya. Ya. Contoh berhala modern yang kedua, ini ada karir atau jabatan. Nah, di sini itu orang yang mengejar karir atau jabatan itu dia menjadikan itu sebagai satu-satunya fokus hidup, sehingga dia rela mengorbankan hubungan keluarga, kesehatan atau waktu ibadah. Buka Matius 16 ayat 26. Win baca. Matius 16 ayat 26. Ya. Terjemahan baru. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah Satu ayat saja. Ya. Matius 16 ayat 26. dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya sebagai ganti nyawanya? Ya, situ. Oke, berarti 26A salah saya. Maaf. Ditawakan. Iya. Ya, jadi di kalimat-kalimat awal, karena apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ayat ini itu mengingatkan kita buat apa kita mengejar dunia, termasuk karir dan jabatan itu kalau kita lupa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Amin. Nah, kita sebagai orang percaya tujuan hidup kita itu apa? Ada yang tahu tujuan hidup orang percaya? Menjaga hubungan dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini itu bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Jadi jangan sampai kita fokus kita itu teralihkan kepada hal-hal yang sementara sehingga mengorbankan hal yang kekal. Dalam Mazmur 17 ayat 1a dibilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, ayat ini itu mau mengingatkan kita kalau tanpa Tuhan segala pencapaian kita di dunia ini, karir kita, jabatan kita itu tidak memiliki makna sejati. Terus contoh berhala modern yang ketiga, di sini ini yang mungkin paling sering, media sosial. Ada banyak media sosial. Ada yang tahu apa-apa? Banyak. Ada Facebook, ada Instagram, TikTok. Apa gimana Om? WhatsApp, Line, ya ada banyak. Ada banyak media sosial. Nah, kenapa bisa media sosial ini masuk dalam contoh berhala modern? Nah, orang yang terlalu fokus sama media sosial ini itu memiliki ketergantungan pada popularitas di media sosial. Dia ngejar likes-nya, followers-nya, komen, atau bahkan pengakuan virtual supaya dia bisa itu bisa menjadi berhala karena terlalu fokus dengan dunia maya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ayat ini itu mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan di hidup kita, termasuk bermain media sosial itu haruslah memuliakan
Allah. Ada orang yang main media sosial itu menyebarkan hoax atau mungkin download aplikasi media sosial yang cuma untuk buka-buka yang tidak wajar lah, tahu main judi online, itu salah satu contohnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam media sosial itu untuk memuliakan Allah, ya, memuliakan Tuhan. Ya, yang selanjutnya di sini itu ada manusia atau tokoh idola. Di sini ada yang mengidolakan Ada. manusia. OT hadir. Semangat sekali. Ada satu T hadir. Ya, jadi seseorang yang begitu mengidolakan tokoh tertentu sampai menjadikannya itu panutan mutlak tanpa dia pertimbangkan yang dia idolakan ini, yang dia lakukan itu benar atau tidak. Pokoknya dia itu akan dukung terus karena saking obsesi sekali dia dengan tokoh atau idola itu. Contohnya ada fans K-pop lah yang paling sering sekali, BTS mungkin atau Blackpink, ada banyak tuh. Mereka itu rela menghabiskan banyak sekali uang cuma untuk mungkin beli merchandise dari idolanya itu. Mungkin ada baju yang gambar-gambarnya dorang, Labubu atau tumbler sama air minum itu, atau rela-rela beli tiket supaya dekat dengan DP idola itu. Pokoknya dia beli tiket berapa? 4 juta, 5 juta ya. VIP. Yang penting saya paling depan di stage, paling muka. Supaya bisa sekali melihat yang DP idola itu. Face Jadi, to face. ya lebih kantara gitu. Wah. Terus ada yang membenarkan semua perilaku idolanya. Mungkin biasanya ada artis atau siapa begitu yang terkena skandal, ada skandal, dia kena kasus yang dari faktanya itu sudah nyata-nyata tokoh itu tuh salah, tapi karena kita terlalu mengidolakan dia, kita membenarkan semua yang dia lakukan, tetapi tetap didukung dengan membabi buta, dengan brutal, didukung brutal walaupun itu salah, yang nyata-nyata itu salah, itu ada DP bukti. Jadi dalam Mazmur 146 ayat 3-4 dalam bahasa Indonesia masa kini saya baca, janganlah berharap kepada penguasa, kepada manusia yang tak dapat menyelamatkan. Kalau mereka mati, mereka kembali ke tanah, hari itu juga semua rencana mereka lenyap. Nah, jadi dalam Mazmur ini itu mau menunjukkan sama kita bahwa manusia termasuk tokoh-tokoh besar, idola-idola, K-popper itu yang atau apalah penyanyi itu hanyalah manusia yang fana. Jadi mereka itu tidak layak dijadikan pusat harapan atau penyembahan. Yang menjadi pusat harapan dan penyembahan kita hanya Tuhan saja. Terus contoh yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuman di sini saya cuma ambil beberapa. Teknologi atau gadget. Ya. Ini juga paling sering sekali. Semua rata-rata di sini kita punya gadget, HP. Ini adalah orang-orang yang menjadikan teknologi atau gadget ini sebagai pusat hidup, sehingga sampai mengabaikan hal-hal penting lain seperti hubungan sosial, kesehatan, dan spiritualitas. Orang yang kalau terlalu kurung diri dalam rumah, yang cuma fokus di HP, di kamar, yang di kamar itu cuma main HP. Biasa ada yang takut ketemu orang, disapanya orang lari, ada. Disapa selamat sore, belum lari lagi. Itu karena takut ketemu manusia secara real life. So terbiasa dengan yang virtual, lupa kesehatannya mereka karena HP itu scrolling TikTok, Instagram, sampai lewat jam, lupa makan. Ya, betul. Sampai sakit. Ketemu dokter gede. Wih. Tidak hal ya, yang dokter sekitar sini. Saya bilang dokter Oki Pratama. Ya, contohnya apa? Banyak seperti yang saya bilang tadi, orang yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, dia main game online, nggak ingat waktu, streaming tanpa
menyisakan waktu buat keluarga, belajar atau ibadah yang seharusnya jam-jam 7 atau setengah 8 malam itu makan sama-sama dengan keluarga, dia di kamar cuma main game Mobile Legend, Free Fire, FF. PUBG Mobile. Wih, dia tahu. Hah? Oh. Tidak, bukan berarti siapa yang main. Saya tahu. Terus juga ada orang yang ketergantungan pada smartphone. Bahkan ini ada DP fobia, DP nama nomofobia. Dia tuh merasa gelisah kalau tidak pegang HP dalam waktu yang lumayan lama begitu, atau bahkan singkat. Dia tuh pegang HP 1 jam itu kayak gelisah begitu. Dia rasa ada yang kurang ini, hidup kosong dia rasa. Jadi kayak mesti ada HP. Bayangkan kalau HP rusak 1 bulan untuk pegang HP. Nah, jadi itu adalah 2 contoh, dan juga ada contoh yang terakhir di sini itu orang yang menggunakan teknologi untuk hal-hal negatif seperti menyebarkan hoaks atau menjadi alat untuk tindakan yang tidak etis. Tidak usah dijelaskan panjang lebar yang tidak etis itu bagaimana, semua ngerti. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dalam versi mudah dibaca Alkitab VMD, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai aku. Nah, ini ayat ini mengajarkan pentingnya kita kontrol diri sama yang namanya teknologi atau gadget ini. Disaring-saring dulu apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat. Jangan langsung kasih masuk dalam otak, masuk dalam hati. Disaring-saring dulu. Sebenarnya teknologi ini membantu sekali, gadget ini sangat membantu. Sekarang itu Asal tidak salah iya, gunakan. bisa pesan ojek lewat HP itu bisa, Sang atau makanan. pembayaran online kan sekarang ada e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana. Jadi Delivery. memudahkan, ya toh? Atau mengirim pesan. Kalau dulu kan masih zaman-zamannya perang dunia 1, perang dunia 2 itu orang prajurit mau kirim pesan tuh pakai burung merpati. Tapi sekarang kan tinggal ketik apa yang orang mau bilang atau voice note, langsung diklik, langsung dikirim asalkan ada pulsa. Itu langsung sampai. Oh, masih pakai burung. Oh, yang semua berakan kali. Iya. Atau juga informasi, kalau dulu itu mau tunggu informasi itu mesti tunggu orang yang antar koran. Sekarang kan misalnya kejadiannya atau peristiwanya ini 5 menit yang lalu, yang sekarang itu pasti terus terima. Banyak sekali website dari berita-berita kayak Kompas TV atau Indozone, ada Liputan 6, ada banyak sekali. Di Google Chrome itu banyak sekali. Tapi pasti jarang anak-anak muda mau lihat berita di Chrome. Paling nanti tunggu dia viral di TikTok, baru langsung kalang kabut tanya-tanya, kenapa ini. Jangan sampai teknologi atau gadget ini, dampak-dampak negatifnya tadi itu bisa menguasai hidup kita, dan itu pun bisa jadi berhala. Nah, caranya bagaimana? Solusinya bagaimana untuk kita jangan sampai berhala modern tadi, seperti contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi. Ada solusinya itu cuma satu sebenarnya, yaitu menempatkan Tuhan di atas